رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di 20 Mei biasanya di negeri kita yang tercinta menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Berkaca dari sebuah proses perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu karena cintanya mereka dengan negeri Indonesia ini, kemudian mereka menyadari betul ada bahaya penjajahan secara fisik yang dilakukan oleh kaum penjajah pada waktu itu, sehingga kemudian memunculkan kesadaran di antara tokoh-tokoh kita agar kemudian mereka itu bersatu, agar kemudian mereka itu bersama-sama, agar kemudian mereka itu menghilangkan sekat-sekat kelompok, sekat-sekat suku, sekat-sekat golongan. Tujuannya sama, untuk apa? Mengusir penjajahan dari negeri yang tercinta. Maka kemudian tokoh-tokoh seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto, Saman Hudi dan seterusnya yang kemudian merintis persatuan dan kemudian menghilangkan sekat-sekat kelompok dan sekat-sekat golongan yang pada akhirnya itu memunculkan semangat kebersamaan, bangkit untuk melawan penjajahan pada masa itu. Maka kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita ingin mengambil pelajaran dari apa yang beliau para tokoh-tokoh kita lakukan pada saat itu, bangkit, berdikari, menjadi mandiri, menjadi bangsa yang tidak memiliki ketergantungan atas bangsa yang lain, dan untuk selanjutnya bisa menetapkan arah, bisa menetapkan langkah, dan bisa menetapkan tujuan bahwa negeri kita yang telah diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kita kelola dengan sendiri, dan untuk selanjutnya akan kita berikan kebaikan dan kemaslahatan dari sumber daya yang telah Allah berikan kepada kita untuk kebaikan semua rakyat Indonesia. Maka semestinya kita mulai menyadari, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kebangkitan itu bagaimana kita itu sadar dari cara berpikir yang salah menuju cara berpikir yang benar, dari cara berpikir hewan menuju cara berpikir manusia, sehingga kita itu bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kalau kemudian kita itu selalu berpikir bahwa negeri kita itu akan menjadi negeri yang maju, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia, tetapi cara berpikir kita itu masih cara berpikir menjadi bangsa pelayan, menjadi bangsa yang senantiasa berhutang, maka itu tidak akan pernah menjadikan negeri dan bangsa kita itu disegani oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semestinya sahabat sekalian, kekayaan alam, sumber daya manusia yang Allah berikan bagi negeri kita yang tercinta, ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bangsa yang pada akhirnya menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati, bangsa yang diangkat derajatnya. Sebab apa? Sebab menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Bukan menjadi bangsa yang senantiasa bergantung kepada bangsa yang lain dengan meminta hutang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukan menjadi negeri yang menyerahkan sumber daya alam kepada bangsa-bangsa lain, kepada pihak-pihak lain yang mereka itu hanya berpikir untuk mencari kepentingan mereka saja dan tidak akan pernah berpikir untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar. Sesungguhnya ini adalah tonggak yang ditetapkan oleh para tokoh kita terdahulu, bahwa sumber daya alam yang Allah berikan di negeri kita yang tercinta ini sejatinya itu dalam pengelolaan negara dan kemudian diberikan sepenuhnya
untuk kesejahteraan rakyat. Masya Allah, kebangkitan yang luar biasa. Kalau kemudian di antara kita, rakyat manusia yang berada di negeri yang tercinta ini, kemudian bisa dengan jelas membedakan mana cara berpikir yang benar dan mana cara berpikir yang salah. Kalau kita selama ini memiliki cara berpikir yang salah, maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan kebangkitan itu. Kalau selama ini kita masih senantiasa menjadikan cara berpikir menjadi pelayan, maka kita tidak akan pernah menjadi negeri dan bangsa yang disegani. Semoga dalam momentum kebangkitan nasional tahun ini menjadi perenungan dengan perenungan yang sebenar-benarnya. Menjadi introspeksi diri bahwa negeri kita itu adalah negeri yang besar. Kalau kita mau menjadikan bangsa yang besar, kita itu akan menjadi manusia yang disegani oleh orang-orang di dunia. Kalau kita mau menjaga kewibawaan dan mau menjaga kehormatan kita di hadapan manusia, dengan menjadikan diri kita percaya kepada Allah sepenuhnya dan kemudian menjalankan dengan apa yang telah Allah perintahkan atas diri kita dengan sebaik-baiknya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ila akhir ayat. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan keberkahan, dibukakan dari pintu langit dan dibukakan dari pintu bumi. Masya Allah, ini adalah janji Allah dan kita akan percaya dengan janji Allah karena sesungguhnya janji Allah tidak akan pernah diingkari. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.